Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Alhamdulillah, kemarin sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ya, bahwa seluruh gugatan dari pasangan calon presiden nomor 1 dan 3 ditolak ya. Bahkan yang diharapkan oleh Profesor Denny Indrayana ya ditolak dengan catatan, rupanya catatannya tidak ada. Yang ada adalah hal yang baru yang disebut sebagai dissenting opinion ya, atau opini hakim yang tidak sepakat sesungguhnya dengan keputusan tadi. Dari 8 hakim ada 3 hakim yang menyampaikan decisionnya ya, dan ini menjadi satu warna baru yang, dan banyak pengamat yang memberikan apresiasi terhadap 3 hakim ini ya, termasuk dari paslon urut nomor 1 yang memberikan sedikit kegembiraan ya, bahwa gugatan yang disampaikan itu sesungguhnya ada hakim yang kemudian dianggap sebagai hakim yang masih punya nurani ya, sehingga dia menyetujui gugatan itu gitu ya. Hanya lagi-lagi di dalam konteks demokrasi yang sesungguhnya harus penuh dengan syarat-syarat ya, supaya bisa demokrasi itu betul-betul terjadi gitu ya. Sehingga lagi-lagi kita terjebak lagi di dalam konteks suara terbanyak gitu ya. Jadi karena di dalam ada 8 hakim dan 5 hakim itu menolak gugatan dan hanya 3 hakim yang menerima gugatan, sehingga kalah ya. Reaksi terhadap tadi ya dissenting opinion tadi tentu banyak ya. Ada yang bereaksi ya, atau menilai ya, bahwa dissenting opinion ini lebih sebagai bukan dissenting opinion tapi dissetting opinion. Jadi opini yang sudah disetting sejak awal ya. Jadi hanya dalam upaya untuk menutupi ya, kekurangan-kekurangan dari MK dan memberikan sedikit kegembiraan kepada mereka yang kalah dalam melakukan gugatan gitu ya. Karena bagaimanapun juga toh hasilnya kan kalah kan gitu ya. Dan hari-hari ini orang kan selalu bicara tentang hasil, yang penting hasilnya gitu ya. Bahkan cara-cara curang tetap dilakukan karena yang diorientasikan adalah hasil. Jadi bagaimana kita harus menyikapi ini semua ya. Jadi apakah ini disetting atau dissenting? Nah ini ya, ini saya kira perlu kita melihat rekam jejak dari para hakim
tersebut gitu ya. Jadi itu secara kualitatif untuk menggambarkan apakah itu sebuah settingan atau memang betul-betul dari orang bilang dari hati yang tulus dari para hakim ini gitu ya. Memang inilah konsekuensi dari pilihan kita berdemokrasi dengan kondisi mentalitas pengetahuan dan tingkat pemahaman masyarakat yang memang masih kurang gitu ya, sehingga walaupun itu sebuah kebenaran ya, ketika disuarakan hanya satu orang maka akan selalu kalah. Dan tugas kita tentu saja mari kita terus suarakan kebenaran-kebenaran itu kepada seluruh komponen di masyarakat ya, sehingga kebenaran ini pada akhirnya akan dimengerti, dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat yang banyak ya, tidak oleh segelintir orang saja. Belum lagi dengan pragmatisme kehidupan yang hari-hari ini sangat dominan, sehingga banyak sekali hal yang semua didasarkan pada kepentingan-kepentingan pragmatis. Dan tentu bagi kami akademisi yang terus menyuarakan tentang kebenaran bahwa walaupun itu satu orang, ketika itu sebuah kebenaran maka itu harus kita perjuangkan ya. Jadi apapun banyak pendapat orang ya, tetapi keputusan sekarang ini sudah terjadi, dan saya kira kalau ada yang mau masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, berjuang di dalam, saya selalu memberikan apresiasi ya. Tetapi juga yang ingin berjuang di luar kekuasaan itu pun juga tidak jelek gitu ya. Kita tidak tahu ya dari pasangan calon nomor urut 1 dan juga pasangan calon urut nomor 3 ini apakah kemudian akan mengambil jalan di dalam atau mengambil jalan di luar ya. Tetapi keseimbangan itu harus kita ciptakan sehingga memang yang di luar dan di dalam ini harus terus berjuang, dan yang kita perjuangkan adalah bukan kekuasaan semata-mata, tetapi adalah kita memperjuangkan sebuah kebenaran, sebuah kejujuran, dan tentu saja kalau kita memang masih sepakat dengan demokrasi ya, kita mencoba untuk meluruskan bagaimana kehidupan demokrasi itu yang sebenarnya. Dan yang harus kita ingat bahwa kita ini negara dengan dasar Pancasila, dan jangan lupa Pancasila, karena hari-hari ini banyak sekali yang kemudian melupakan itu Pancasila ya, baik dari pasangan urut yang menang maupun yang kalah ya. Jadi saya kira kita memang harus kembalikan pada persetujuan kita tentang Pancasila sebagai dasar negara, dan tentu saja kaidah-kaidah di dalam negara Pancasila itulah yang harus terus kita perjuangkan ya, ketika kita memang mau mengambil kesepakatan tentang Pancasila sebagai dasar negara kita gitu ya. Jadi bukan demokrasi barat, bukan demokrasi timur ya, bukan kapitalis, bukan komunis ya, tetapi kita punya Pancasila. Karena juga beberapa komponen terutama dari alumni dari Universitas Indonesia yang terus mengingatkan tentang bahaya laten komunis yang hari-hari ini kadang-kadang kita ditertawakan banyak orang ketika bicara tentang itu, tetapi komunisme sebagai sebuah ideologi tentu tidak akan pernah hilang, dan kita tetap harus mewaspadai itu gitu ya. Baik, saya kira itu pendapat kita tentang hasil yang kemarin. Jadi silahkan yang mau masuk ke gerbong kekuasaan tentu dengan semangat untuk
tadi ya, untuk menjaga atau lebih mewarnai prinsip-prinsip kejujuran dan keteladanan, karena kalau kemudian semua orang ada di luar kekuasaan, beberapa sering orang khawatir ya, kalau kita tidak masuk lalu yang masuk adalah setan gentayangan. Jadi jangan sampai juga nanti kekuasaan sudah yang di atas kita pertanyakan, yang di bawahnya masuk hal-hal yang lebih buruk lagi. Jadi itulah politik, dan kita memang harus juga masuk ke sana. Tetapi yang mau mengambil sikap sebagai oposisi, saya kira juga memang itu diperlukan sebagai kontrol ya, supaya juga jalannya pemerintahan ini tetap dalam kondisi yang seimbang, ada check and balance gitu ya. Demikian, sekian, tetap sehat, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.